103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Dava Mania balik lagi di Tos Serba Teman Seru Bahagia. Dan Firsa bersama Kak Seta. Hai Kak. Ya, Assalamualaikum Kak Firsa dan Waalaikumsalam. teman-teman BFM. Ya, Waalaikumsalam. Aduh, ini Dava Mania seperti kalau biasanya Firsa itu punya teman seru bahagia itu bersama Firsa langsung di studio, tapi ini pertama kalinya menggunakan Zoom ya Kak ya. Oh, oke. Eh, Ini pertama kali ya Kak Firsa. Sorry, sorry kalau eh, gitu Kak Firsa. Karena untuk kemarin di nggak Mm-mm. diinfokan sih. Nanti Eh, next session lah kita ketemu. Oke, gak apa-apa sih sebenarnya ya Kak, karena kita juga menyesuaikan Hmm. dengan narasumber kita gitu. Tapi gak apa-apa gak datang, tapi informasinya dapat nih. Bukan begitu ya Kak ya? Semoga, Eh, semoga Amin memberikan ya. informasi ya. Iya. Betul. Nah, Dava Mania kali ini kita bahas soal anak muda sehat mental dalam digital. Seperti kita udah tahu bersama bahwa digitalisasi itu udah sangat apa ya, jadi bagiannya kita setiap hari. Bahkan kadang kita itu tak semua pekerjaan itu tak luput dari digital dalam internet gitu ya. Nah, dari Kaseta sendiri aku mau langsung aja dari Kaseta sendiri seperti apa sih Hmm. sesungguhnya menurut pengamatan Kaseta secara umum mengenai anak muda yang terkait kondisi sehat mental dalam era digital saat ini? Oke, baik ya Kak. Jadi nanti saya membahas dengan beberapa ini ya, beberapa eh, dari sisi Kan, teknikalnya dan kemudian mm-mm, dari sisi teknis itu mungkin lebih kepada misalnya interaksi kita dengan eh, peralatan ya atau gadget itu mm-mm, lebih ke mm-mm, teknik. Jadi memang kalau kita lihat kan memang penggunaan dari apa namanya digital itu kan kita masih akan terkena yang namanya dari laptop kemudian dari gadget gitu kan termasuk saya seperti ini lagi ngobrol pakai gadget juga kan. mm-mm. Nah, itu sering frekuensinya. Jadi memang yang menjadi penting itu adalah bagaimana interaksi fisik ini juga mempengaruhi kelelahan. Nah, kelelahan itu menyebabkan akhirnya kita menjadi tidak sehat mental juga kan. Sisi kita lelah, sehingga kalau kita berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang berat itu akan menjadi lebih terasa berat rasanya. Karena berbeda, misal contoh gini, membaca textbook Mm-mm. dengan kita membaca dengan PDF yang ada di layar ya. Karena kalau di buku itu kan prinsipnya bisa terbaca itu karena ada pantulan cahaya ya. Sedangkan kalau di gadget itu dia memantulkan cahaya, jadi mengeluarkan cahaya sebenarnya. Nah, ini yang membuat akhirnya kelelahan di mata itu akan jadi sangat nyata dan mempengaruhi juga kerja otak dan sebagainya. Jadi melelahkan sekali memang. Sinar sama kayak kita bawa mobil ya kalau kita pernah bawa mobil dan ketika kita berhadapan dengan lampu yang sering ya, itu juga akan menyebabkan kelelahan pada mata kita. Itu Kak Firsa. Kak Firsa kok kelihatan lelah jadinya dengan digital ini. Aduh, terpampang nyata ya. Oh, jadi menurut Kak Seta sendiri bahwa ketika kita dengan teknologi, dengan digital ini sebenarnya walaupun memudahkan tapi tetap aja membuat kita itu semakin gampang lelah gitu ya Kak. Iya, betul. Kalau Contoh, dari, eh, iya ya Kak. salah satu yang seperti yang headset yang Kak Firsa pakai ya, itu memang kita kenal yang namanya headset itu kan Mm-mm, udah dari zamannya mm-mm, saya dulu tuh, zamannya saya dulu, waktu milenial saya itu namanya mm-mm, Walkman, kemudian mm-mm, Discman, mungkin teman-teman sekarang kan ada namanya MP3 player dan sebagainya mm-mm, ya. mm-mm. Nah, itu sampai sekarang itu malah Spotify kan, lebih kepada sudah bukan lagi MP3 player lagi, tapi udah Iya. Spotify. Jadi bahkan itu nonstop ya, nonstop itu bahkan si Spotify dengan apa namanya dengan AI-nya dia tahu bahwa kita suka musik jenis apa, nah itu diikutin terus tuh. Jadi kita nggak akan pernah lepas kita kalau selama itu, ini musik gua nih, ini gue banget nih, nah, terus terusan tuh. Jadi saking begitunya ya, jadi kita di telinga kita ini kalau kita lihat orang lari pakai begini, orang jalan pakai begini, naik motor beginian semua, Mm, waduh, ini apalagi yang naik berkendara naik motor ya, mm-mm. kok ngeliatnya ngeri banget ya karena ketika dia Halo. memang mendengarkan dan sebagainya ya, Mm-mm. ya kemudian sisi keawasannya jadi berkurang juga dan akhirnya kalau di bel atau dipanggil
jadi nggak nengok gitu, responnya jadi lebih lambat. Gitu sih Kak. Jadi memang punya banyak resiko sih Kak. Hmm. Nah, Kak, kalau ngomongin soal Spotify, di mana itu berarti sebuah hiburan gitu ya, Kak, untuk masyarakat saat Ya, ini. Nah, kita bukan ngomongin soal Spotify-nya, tapi adalah tren di masa kini bahwa adanya sosial media yang menjadi salah satu hiburan bagi masyarakat gitu. Nah, menurut Kak Seta sendiri, seberapa besar sih pengaruh dari sosial media ini terhadap kesehatan mental para anak muda? Khususnya mungkin remaja atau dewasa awal. jadi masuk ke dalam menimbulkan kelelahan dan bisa menimbulkan kita burnout ya terhadap teknologi. Nah ini udah masuk pada konten. Hmm. Nah ini menarik lagi bahwa ketika kita bicara sehat mental, misalnya kita mau mendengar apa yang kita ingin dengarkan gitu ya. Kalau sekarang kan sangat, kalau dulu tuh saya bayangkan dulu punya eh, deck ya. Jadi kalau misalnya tape deck atau whatever deck, ketika dia punya lagu kesayangannya itu dia putar keras-keras tuh. Semua orang Hmm. bisa dengar satu kampung, satu RT gitu kan. Hmm. Mungkin pernah pernah zamannya begitu ya. Iya. Terus combo gitu kan zamannya udah duk gitu kan banyak. Nah, tapi orang itu kan lebih ke self ya, ke dirinya dia sendiri. Jadi dia mulai mendengarkan itu versi dia. Kalau misalnya bisa bayangkan zaman dulu mendengarkan mungkin kelasnya thrash thrash metal ya. Dulu ada namanya thrash metal. Misalnya mungkin teman-teman muda masih ada yang tahu nggak itu kakek-kakek yang namanya Sepultura. Nah, Hmm. itu thrash metal dan kalau kita dengarkan di tape deck gitu, itu mengganggu sak kampung gitu. Rame gitu kan. Nah, ketika kita sekarang menggunakan headset kan artinya yang mendengarkan kan kita sendiri mau ngomongnya kayak wah, wah, wah gitu Iya. kan kayak Slipknot ya. Mm-mm. Itu kan kita sendiri kan nggak ganggu yang lain. Iya. Nah, cuma artinya dB apa dB itu adalah desibelnya. Itu kan sekarang orang lebih kenceng-kenceng di telinganya sendiri dan itu dekat sekali dengan kita dan itu Gendang telinga. mempengaruhi gendang telinga kemudian otak kita dengan musik keras seperti itu kan juga mengganggu juga. Artinya eh, memang tidak mengganggu tetangga, tapi akan lebih kenanya di self harm, apa menyakiti diri sendiri jadinya. Mm. Memang sih itu menyenangkan, tapi juga berbahaya juga. Demikian juga terkait dengan tadi sosial media. Saking senangnya, akhirnya kita nggak lepas. Atau kita di sosial media ya, kayak misalnya hiburan ya, kita nonton hiburan terus gitu. Mm-mm. Nah, artinya akhirnya kita sangat banyak hal-hal yang akhirnya prokas. Prokas itu adalah baik yang kita kerjakan, banyak yang kita tunda, banyak yang kita tidak selesaikan. Nah, ini terjadi karena banyaknya karena kita ngeliatin hal-hal yang eh, kita scroll lagi, kita lihat lagi, dan akhirnya banyak tugas-tugas utama kita yang malah nggak baik gitu kan. Itu Nah, belum lagi pengaruh. dampak Mm-mm. Itu kira-kira pengaruh pengaruhnya itu apakah karena sosial medianya itu membuat kita kecanduan sampai harus kita itu berjam-jam tanpa kita sadari kayak, wih, udah 3 jam nih kayak gitu, atau ada hal lain yang membuat kita jadi kayak gitu? Karena ini jujur aja nih Kak, aku dari segi pribadi ya, aku nggak mungkin ada orang yang sama kayak aku yang eh, seperti kata Kaseta bahwa ya, kita jadi prokrastinasi, kita juga jadi meninggalkan hal-hal yang harus kita kerjakan tiba-tiba terlewatkan. Itu kira-kira apakah itu karena sosial medianya atau ada pengaruh hal lain yang membuat mungkin otak kita atau dari diri kita sendiri yang menjadi seperti itu? iya. Jadi sebenarnya pertama prinsip-prinsip leisure ya, prinsip-prinsip kesenangan ya. Jadi memang kalau kita lihat bahwa manusia itu bekerja dengan prinsip kesenangan, jadi dia semakin senang dia akan terus bertahan. Nah, Mm, beda dengan TV dulu ya, mungkin TVRI yang pernah bapak-bapaknya itu mm, pernah TVRI, kemudian ada nanti TV swasta ya, ada beberapa waktu itu TV swasta. Kalau kita dulu kan nonton itu karena ada jamnya aja, jadi pasti jam 5 adalah jam favorit kita menonton bagi anak-anak di TVRI. mm, Tapi ketika masuk ke dalam TV yang swasta, jam 10 hari Sabtu ya, hari Sabtu jam 10 atau jam 9 itu beberapa TV swasta udah bicaranya kartunnya beragam dan ganti-ganti. Nah, kita mulai bias tuh. Dulu kita nonton nonton tontonan yang sama dan di jam yang sama. mm, Nah, sekarang masalah leisure.
Artinya gini, ketika nonton selesai jam 11, kan kita sebel juga. Lah, udah selesai deh acaranya, udah mulai acara-acara yang nggak kita pahami lah. Misalnya entah sport, entah apa yang lainnya, Mm-mm. gosip dan sebagainya. Mungkin kita nggak tertarik. Tapi ketika saat ini kita udah leisure, kemudian kita terusin tuh. Ya, lagi hobi drakor, drakor, terus sampai selesai sessionnya. Terus dari lah hobi apa namanya nonton anime, session per session atau bagian per bagian ditonton sampai habis. Nggak terasa satu hari penuh gitu kan. Ya kayak gitu sih Kak. Jadi memang yang menghentikan ya selesai sessionnya atau selesai apa namanya serialnya ya baru kita seneng gitu kan. Baru, oh ya udah selesai gitu kan. Ya kayak gitu. Jadi memang Mm-mm. akhirnya pilihan ya. Dan sekarang ragam pilihan dan kita bisa pilih yang Kak Firsa mau nonton apa, saya mau lihat apa, itu udah masing-masing nggak sama lagi di dalam satu Mm-mm. rumah. Jadi udah berbeda-beda. Kalau dulu kan sama semua. Jadi kalau kita ngobrol masih kita kalau sekarang saya ngobrol mungkin Kak Firsa nggak tahu juga apa yang saya obrolin tadi tentang Sepultura. Mungkin nggak tahu juga kan. Nanti bisa di browsing Kak. Sepultura itu grup thrash metal dari Brasil itu. Oke. Nah Kak, sebelum kita jeda, sebelum azan asyar nih, ada satu pertanyaan dari aku buat Kak Seta. Bagaimana sih penggunaan media sosial itu sebenarnya dapat mempengaruhi kesehatan mental kita? Iya, sangat sangat berpengaruh jika kita tidak bisa mengendalikannya ya. Hmm. Artinya tadi pastinya kita mengalami kelelahan tanpa kita sadari walaupun kita senang tapi kita lelah. Jika habis kita senang kita terasa lelah dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu akhirnya banyak deadline-deadline yang tidak bisa kita penuhi dan banyak hal-hal yang kita tangguhkan. Banyak hal-hal yang mungkin yang lebih positif ya, lebih produktif itu menjadi tidak tidak apa namanya tidak bisa kita salurkan dengan baik. Nah ini yang menurut saya menjadi tantangan terberat ya bagi teman-teman muda yang sebenarnya masa muda adalah masa produktif, ya mungkin banyak teman-teman yang nanti kita bahas ya di sesi kedua itu terkait dengan Mm-mm. teman-teman yang meng-create konten kreator. Nah ini juga menarik juga produktif tapi justru bisa yang nonton itu menjadi tidak produktif kan, artinya dia yang produktif, kitanya yang jadi nggak produktif gitu kan. Cuma kita Hmm. subscribe, nge-like, nungguin lagi gitu kan, jadi nggak produktif. Sebenarnya yang perlu jadi nanti ada dua golongan, ada yang kreatif-kreatif banget, ada yang kreatifnya mandek banget gitu kan. Karena apa? Ya satu menikmati, yang satu bikin kreatif terus kan. Nah, itu yang Mm-mm. nanti akan dikotominya seperti seperti itu. Oke, Gitu, baik. Kak. Terima kasih. Nah, DV-mania masih bersama Firsa dan Kak Seta Bahagia. Hai, Kak. Namanya keren banget, saya tak bahagia, keren juga. Iya, nama kan adalah doa juga, Kak. Jadi, mendoakan Kak Seta selalu bahagia, gitu. Ya, amin. Karena tanpa disadari, semenjak ada Firsa Bahagia, Firsa jadi bahagia terus nih, Kak. Oh gitu. Oke. Alhamdulillah. Nah, Kak, ini ngomongin lagi Hmm, soal anak muda yang sehat ya. Kesehatan mentalnya tuh terjaga dalam dunia digital. iya, Nah, ngomongin soal sehat mental itu berarti juga harus bahagia dong. betul, Eh, betul nah, banget. Kak. gimana cara dari Kaseta sendiri menilai bahwa orang bisa bahagia dalam media sosial atau dalam dunia digital? Iya. Nah, ini yang menarik ya, Kak. Jadi memang Hmm. tadi ya kita back flash dulu bahwa sosial media itu kayak tos serba ya, Kak. Iya. Toko serba ada dari yang nama yang dakwah yang baik sampai yang dunia gelap pun tersedia. Hmm. Dan itu kita tinggal pilih dan kita tinggal menikmati saja mana yang menjadi pilihan-pilihan kita. Dan yang menariknya dulu kita masih diajarkan bisa memilih pada saat sosial media ini belum begitu masif ya. Nah, bagi anak-anak kita justru sejak lahir usia 2 atau 3 tahun ketika rewel itu sudah dikenalkan dan sudah mulai browsing, searching dan sebagainya ya di sosial Hmm. media. Jadi kalau kita melihat bahwa ketika kita bicara keputusan dulu menggunakan sosial media, makanya kenapa saya bisa bahagia ya Kak ya. Ini sharing saja. Kenapa saya Hmm. bisa bahagia menggunakan sosial media? Karena apapun yang saya pelajari termasuk sekolah, bisnis, Hmm. itu adalah yang ada di internet. Hmm. Jadi otodidaknya saya belajar dari internet semua. Dan itu saya blessing. Saya merasa berkah dan merasa bahagia karena saya tahu apa yang saya tuju dan apa yang saya cari. Tapi bisa dibayangkan ketika anak-anak yang belum tahu apa yang dia tuju dan apa yang dia cari Hmm. dan hanya bicara for leisure atau for untuk kesenangan. Beda ya, bahagia itu
sama kesenangan itu suatu hal yang lebih deep bahagia dibandingkan kesenangan. Kesenangan itu lebih kepada iya ya, maunya gue gini. Kalau bahagia itu benar-benar hangat dan kayaknya kalau senang itu bisa saja saya senang, tapi yang lain nggak senang. Tapi kalau bahagia itu kayaknya semua akan bahagia gitu. Itu Mhm. suaranya apa namanya rasanya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa saat ini ya kita hanya mencari kesenangan, bukan kebahagiaan kita sebenarnya. Nah, kesenangan itulah yang ada di sosial media yang akhirnya kita tersita banyak waktunya dan kalau kita orangnya mencari yang dunia gelap ya gelap terus selamanya kan semua tersaji semua di sosial media kan. Jadi makanya belum ada jaminan bahwa ketika kita bicara main di sosial media kita menjadi lebih bahagia ya kan. Hmm. Bahkan mungkin kita akan menjadi lebih kalau kita kenal ini namanya ada namanya cyber psychology ya kayak cyber psychology itu bahwa ketika orang sudah menggunakan avatar, ini kan sekarang lagi rame-rame menggunakan avatar nih. Mm-mm. Eh, avatar sih udah rame ya, tapi kalau avatar ini kan baru Mm-mm. yang Kalau Rafathar baru udah ada adeknya ya. dari adiknya gitu kan. Avatar ini yang kita Mm-mm. banyak menggunakan itu dan kita yang tadinya tampilan saya nggak punya rambut dibikin avatarnya punya rambut ya kan yang Mm-mm. tadinya mata saya sipit gitu kan tampilannya mata saya jadi belok pokoknya jadi Mm-mm. berubah lah jadi seperti apa yang kita inginkan kan Mm-mm. avatarnya itu jadi itu sudah penyimpangan secara psikologis karena kenapa kita nggak merasa bahagia dengan diri kita sehingga kita perlu menciptakan avatar lain yang kita anggap bahwa itu representatifkan diri kita. Iya bener. Itu filter-filter juga ya termasuk ya Kak. Ya, Bisa dibilang seperti itu. ya Iya kan? betul Iya. betul. Jadi Karena memang sebenarnya mm-mm. tadi awalnya for fun ya, untuk Mm-mm. kesenangan, untuk lucu-lucuan. Tapi Mm-mm. itu bisa tidak mendatangkan kebahagiaan. Jadi itu adalah Mm. satu hal yang sifatnya kesenangan, bukan kebahagiaan yang benar-benar bisa kita nikmati ya. Cuma lucu seru, oke. Tapi Mm-mm. bahagia saya nggak iya. Belum tentu bahagia ya ketika Betul kita, sekali. apalagi kalau misalnya kita melihat ada perasaan yang apa ya istilahnya lebih negatif ke dalam diri kita melihat suatu pencapaian orang lain misalnya yang bukan membuat kita termotivasi melainkan membuat ada hal-hal negatif yang masuk ke tubuh kita gitu ya kayak. Betul banget Kak. Kok dia bisa begitu? Padahal cuma begitu aja loh, gitu kan. Betul Nah, betul betul. julidnya keluar, ya. Julid Heeh. berjilid-jilid ya kan. Nah, Iya masalah bener 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 kayak di tahun pandemi apa salah satu orang dari luar negeri Afrika apa dari mana yang aduh aku hampir aja gitu eh, maksudnya dia cuman tanpa suara cuman menggerak-gerakkan tubuhnya tapi sekarang udah jadi orang terkaya padahal dulu di masa pandemi dia sempat di cut gitu dari perusahaannya tapi dengan buat video-video dan orang-orang bilang lo video kayak gini bisa gitu bikin dia kaya gitu ya kayak bisa jadi betul sekali. hal-hal yang negatif masuk ke kita. Nah, Kak, aku menarik nih sama pernyataan Kak Seta yang bilang tadi kalau Kak Seta itu belajar semuanya dari internet, belajar bisnis, belajar mungkin digital marketing juga, Kak Seta belajar dari internet. Nah, dari Kak Seta sendiri mungkin pengalaman dan juga tadi sempat disinggung bahwa ketika kita melihat orang-orang yang ada jadi konten creator di media sosial, itu mereka produktif dan bisa jadi bikin kita yang nggak produktif. Itu menurut Kak Seta tuh gimana tuh? Aku butuh penjelasannya nih, pencerahannya. Iya, kembali tadi ya pertanyaan, melanjutkan pertanyaan kafir saya tadi terkait dengan mungkin nggak sih kita bisa bahagia dengan sosial media kita, Mm-mm, dengan bersosial media. Artinya kita bisa ya kayak, misal gini, kadang-kadang kan kita sebelum saya jawab pertanyaan yang kafir saya yang tadi ya, ini mm-mm. melanjutkan sedikit ya bahwa ketika seringkali kan kita suka mengeluh nih Kak, atau Apa? kita mengeluh, Oh, mengeluh, mengeluh, iya. ya Mm-mm. mengeluh, mengeluh aja kita posting. Iya, ada Ya, sebagian gitu. oke, yang penting ada kan. Nah, Mm-mm, mm-mm. kemudian sehat mental nggak setelah kita mengeluh setelah diposting? Ya sehat mental di kita, tapi kan yang baca jadi negatif vibe. Jadi kita Iya. melemparkan negatif vibe kepada sosial media. Mm-mm, Nah, itu yang sering kali terjadi. Terus kemudian kita apa namanya selain mengeluh, kemudian kita bahkan kita berdoa gitu, mengeluh dengan cara berdoa. Nah, mm-mm, itu juga bisa jadi kan akhirnya bisa menimbulkan juga yang namanya negatif vibes juga. Jadi banyak hal ketika kita sendiri yang mengeluh, kita sendiri yang berdoa, yang kita posting di sosial media, kita rilis nih, enak nih. mm-mm. Tapi kita melemparkan itu kepada audiens dan audiens banyak menilai kita. Nah, seperti itu ya, Kak. Jadi memang sebegitu dahsyatnya jagat maya, ya kan?
Mm-mm. bahwa ketika kita punya namanya netizen warga maya ini, nah bahwa ketika kita berbuat salah di kehidupan yang real dan kemudian orang-orang di jagat maya itu mulai ngebully dan kita merasa akhirnya menjadi tidak sehat mental. Artinya banyak hal yang jadi kehidupannya lebih kejam malah menurut saya, di dunia maya ini jauh lebih kejam dibandingkan kita yang ada di karena apa, data-data kita tuh terbuka, data-data kita gampang diakses, data-data kita bisa gampang di apa namanya diambil orang dan kemudian orang mau menyerang balik ke kita karena kita sendiri membuka data itu dan Mm. akhirnya kita sendiri yang nanti mengalami banyak kerugian, kita sendiri yang menghadapi banyak serangan dan kita nanti apa malu, bahkan kalau misalnya terus akhirnya sosial media kita tutup karena kita malu kan diserang dan sebagainya nggak bisa diakses gitu kan. Mm. Kan itu kayak kayak kehidupan kita ketika tetangga kita udah nyinyirin kita dan bahkan di kehidupan kita sehari-hari kita nggak berani keluar kak, takut dinyinyirin padahal tetangga belum tentu tahu sosial media kita juga, Mm-mm. tapi perasaan itu udah sama persis dengan kondisi ketika tetangga kita kiri kanan langsung tuh menuduh kita atau menjelekkan kita. Nah itu dampaknya luar biasa. Jadi kalau kita lihat tadi manfaat yang pernah saya dapat, kembali lagi bahwa ketika saya berselancar dengan yang namanya sosial media atau internet pada saat itu, dan saat ini lebih kepada tadi mencari mencari kebutuhan-kebutuhan yang memang saya perlukan untuk kebutuhan penyelesaian tugas saya. Jadi mereka bukan menjadi yang utama, tapi mereka menjadi sourcing, menjadi tempat eh, sumber-sumber yang bisa kita ambil data-datanya, gitu kan. Apalagi dengan ada ChatGPT sekarang, ada AI dan sebagainya, itu sepertinya tinggal menanyakan ke mereka, kayaknya nggak perlu datang ke psikolog atau nggak perlu datang ke konselor, ya kan, nggak perlu datang ke guru, nggak perlu datang ke dosen, nggak perlu datang ke ahli. Nah, Mm. kita semua udah langsung bisa dapat jawabannya dengan clear di ChatGPT atau Mm. Proximity atau whatever apapun itu yang namanya Iya. AI itu udah Mm. luar biasa banget. Iya, Gitu. iya. Makanya itu yang saya bilang, ketika kita tidak tahu tujuannya, kita bisa lost in space, kita bisa tersesat. Dan di dalam situ kita bisa nabrak banyak hal dan banyak kita nyoba. Ketika kita nyoba satu, keklik satu, nanti langsung disuguhi lagi satu berikutnya lagi, satu berikutnya lagi, dan nggak akan pernah berhenti. Bahkan sampai di mungkin ya di Instagram kita tahu bahwa kita suka lihat kucing, topik pertamanya atau topik yang ada di yang bisa dipilih adalah topik kucing semua gitu. Iya, betul. Algoritmanya ya kayak. Nah, itu kan. Nah, ini yang sebenarnya hati-hati sebenarnya bagi mereka ya secara bisnis kan kembali gini bisnis hiburan ya kan di mana Mm-mm. orang banyak yang suka dengan itu makanya dia dapat penghargaan eh, Golden Button atau apa ya dari YouTube ya. Nah, Mm-mm. kayak gitu kan jadi pendapatan juga buat mereka. Nah, itulah makanya sekarang artis pun juga kalau dulu artis itu cuma ada di dunia nyata sekarang. TV. Nah, Mm-mm. sekarang artis itu banyak, ada artis TikTok, artis Instagram, artis Facebook, artis wah udah semuanya punya artis semuanya gitu. Jadi menjadi Iya. artis jadi lebih banyak kesempatannya sekarang. Mungkin nggak kayak dulu ya kompetisi gitu ya. Sekarang yang penting viral aja. Udah bisa jadi artis gitu ya. Nah, betul sekali Kak, betul banget. Nah, itu Oke, ya Kak. berarti aku bisa ambil kesimpulan bahwa ketika kita berada di media sosial itu semuanya keputusan ada di diri kita sendiri. Kita yang memberi batasan bahwa jam sekian sampai jam sekian adalah waktu untuk berselancar di media sosial, apapun yang terjadi, eh, komitmen dengan waktu gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan waktu. Terus juga batasan-batasan dalam penggunaan konten atau menikmati konten juga kalau emang niatnya untuk hal-hal yang membang apa ya pengembangan diri gitu ya. Jadi fokusin aja ke situ. Kalau ada konten-konten yang menggibahi orang atau konten yang lain yang tidak sesuai yang kita cari, udah di skip aja ya kayak. Iya, betul, betul banget Oke. Kak. Cuma, Ah, cuma nggak semudah itu dan sangat berat betul. sih sebenarnya. Iya betul. Tapi apa salahnya nggak ada salahnya kalau kita mencoba dari sekarang ya Kak. Karena kalau Betul nggak sekali, dicoba ya gimana bisa kita tahu susah atau tidaknya ya Kak. betul Nah, sekali. Ya. Jadi bedakan antara mm, leisure sama happy ya. Tadi juga bisa menjadi. Jadi mm, leisure itu adalah kesenangan dan happy itu adalah mm. kebahagiaan. Itu juga penting bahwa akhirnya sosial media hanya mendatangkan kesenangan bukan kebahagiaan. Mm-mm, betul. Nah, itu berarti termasuk dalam ketika kita harus memperhatikan apa saja yang ada di konten media sosial. Nah, untuk dari Kaseta sendiri, mungkin untuk anak-anak muda dan sebagai orang tua, gimana sih peran orang tua menghadapi anak yang udah ada di
zaman yang serba canggih sekarang ini, apalagi ada kehadiran AI yang kalau menurut Kak Seta udah nggak usah kemana-mana, ada informasinya tuh di situ. Gimana menurut Kak Seta sendiri peran orang tua? Iya, jadi ini menarik ya. Jadi orang tua ini sendiri juga harus bermain dengan sosial media. Mm-mm. Ya, diharapkan mereka bukan sekedar hanya melarang, tapi mereka juga harus tahu masuk ke dalam itu biar tahu tuh sosial media kayak apa. Sehingga Mm-mm. bukan hanya nggak boleh, nggak boleh gitu. Tapi dia sendiri nggak tahu gitu loh sosial media apa dan nggak sama ini itu. Dan baru katanya harus dilarang, dijaga dan sebagainya. Nah, coba masuklah ke dalam gitu kan. Dan orang tua, orang dewasa itu jauh lebih bijaksana ya, harusnya bisa lebih bijaksana. Mm-mm. Jadi jangan sampai nanti malah justru mereka yang ketagihan gitu loh. Ini hati-hati juga karena akhirnya nggak ada aktivitas, nggak ada kegiatan ya kerjanya sekolah ya kan. Nah itulah bisa aja akhirnya juga lupa lagi harusnya jagain anak, jagain cucu, jadi lupa lagi nanti kan. Nah Mm-mm. itu yang kadang-kadang ini sebenarnya wabah ini nggak bisa kita katakan bahwa orang tua bisa lebih mature dibandingkan anak-anak kita atau Mm-mm. cucu-cucu. Karena memang challenge-nya di sosial media ini memang wabahnya ke semua pihak ya. Kembali Mm-mm. lagi bahwa ketika tadi peran orang tua eh, bagaimana memberikan arah ya, memberikan tujuan yang jelas kepada anak supaya apa yang dia harus cari itu benar-benar dia dia fokuskan. Mungkin pembatasan kuota juga menjadi penting. Ya, gitu. Mm. Pembatasan kuota artinya kamu dibatasi kuota sekian, kemudian wah gimana sih gini nggak bisa gini nggak bisa gini nggak bisa gini. Nah, bagaimana kamu manfaatkan dengan kuota? Dulu kan saya zamannya zaman warnet ya, punya uang untuk bisa aja kita nabung-nabung kemudian waktunya habis kuotanya ya Iya, berarti kita benar buang. banget. Kalau sekarang kan unlimited ya, walaupun kita bilang pakai apalagi pakai wifi di WiFi, mana-mana, iya. kemudian ya kita bisa nikmati itu panjang kali lebar. Jadi ini yang menurut saya menjadi eh, peran dari orang tua itu benar-benar mendampingi ya. Mm. Jadi teman diskusi anak, mendampingi anak, bukan mendampingi itu dalam konteksnya ngawasi kontrol pantangan enggak gitu kan, tapi Mm. ajak apa sih yang kamu lihat tadi gitu kan. Oh tadi lihat ini, oh, cerita tentang apa? Kemudian diajak diskusi. Oh ya, coba nanti boleh dong linknya dilihat nanti Pak Ayah mau lihat juga kan. Nah, siapa tahu Ayah juga tertarik juga dengan Mm. cerita itu. Ini nih ya, kasih. Nah, gitu. Jadi jangan sampai membuat anak ini menjadi takut dan tidak mau sharing kepada orang tuanya. Menciptakan komunikasi yang terbuka ya, Kak ya. Betul sekali. Iya, jadi Itu peran dari orang tua. kuncinya untuk hal yang seperti saat ini yaitu membuka komunikasi dengan anak seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Nah, satu pertanyaan terakhir dari Kaseta, apa pesan Kaseta dari selaku founder dan managing director dari Humanica Consulting terhadap anak muda di dunia digital? Iya, jadi ini adalah eranya teman-teman semua ya. Mm. Teman-teman. Jadi kalau saya lihat anak muda saat ini banyak juga anak muda di depan saya dengan teknologi digitalnya sudah menjadi CEO, sudah menjadi founder juga, sudah menjadi pejabat tinggi di BUMN dan sebagainya banyak ya dengan usia 35 tahun. Saya pikir ini satu momentum baik sebagai anak muda-muda yang ada di sini semua ya bahwa ternyata kalau mereka bisa memanfaat orang-orang yang misalnya 35 tahun jadi pejabat tinggi di BUMN itu ngapain sih dia? Apa sih yang dihabiskan dengan namanya sosial medianya dia? Mm. Nah, coba deh ditelusuri. Ternyata kalau kita telusuri eh, kita nggak menemukan namanya di sosial media yang rajin posting. Nah, berarti salah satunya mungkin dia gunakan sosial media dalam mencari informasi tidak sekedar hanya posting-posting saja. Mm. Ya, karena menarik karena hidupnya dia habiskan untuk fokus menyelesaikan tugas-tugasnya dengan bantuan Iya. sosial media yang ada. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saat ini beda dengan saat dulu. Saat ini teman-teman muda itu bisa mendapatkan posisi tinggi dengan waktu yang sangat singkat dengan bantuan sosial media. Jadi Iya. jangan sampai kita dibalik, kita nggak bisa mencapai apa-apa karena masalahnya kita larut dalam sosial media. Gitu. Oke, terima kasih. Kalau Firsa bisa simpulkan untuk siapa aja, usia berapa aja, kalau menggunakan sosial media memang harus bijak, ya. Manfaatkan sebaik-baiknya, buang negatifnya. Terima kasih Kak Seta atas diskusi di sore hari ini. Semoga kita next ada diskusi lain ya Kak.
Amin. Mudah-mudahan saya Amin. diundang kembali sama Kak Firsa dan kemudian insya Allah saya menyempatkan untuk datang berkunjung dan minum teh yang tadi itu Kak Firsa minum tadi. Uh, aduh, gak di endorse Kak. Mohon maaf. Aduh, terima kasih Kak Sepa. Terima kasih banyak Kak Firsa Iya, dan semoga sahabat DFM sehat. mania. Siap, semoga sehat semuanya dan bahagia.